Halo, perkenalkan nama lengkap saya Jiwantri Mirma Asmawat Hutan, NIM 21011600033, Prodi Bimbingan Konseling Semester 3 Kelas A, Universitas Nusa Cendana. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah komunikasi antar pribadi. Jadi, materi yang akan saya bahas di sini yang pertama itu apa yang dimaksud dengan komunikasi antar pribadi. Yang kedua itu apa saja jenis-jenis dari komunikasi antar pribadi. Yang ketiga itu bagaimana etika dalam berkomunikasi. Yang keempat itu bagaimana kepercayaan diri dalam komunikasi. Yang pertama itu pengertian komunikasi antar pribadi. Jadi komunikasi antar pribadi merupakan pertemuan paling sedikit dua orang yang bertujuan untuk memberikan informasi dan pesan secara langsung. Berikutnya itu jenis-jenis komunikasi antara pribadi. Yang pertama itu komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah salah satu bentuk komunikasi yang menggunakan bahasa lisan dan juga bahasa tulisan dalam penyampaiannya. Contoh bahasa lisannya itu kita menyampaikan suatu informasi yang penting secara langsung di depan orang yang mau menerima informasi kita. Yang berikutnya itu contoh bahasa tulisannya itu kita mau menyampaikan informasi melalui tulisan yang kepada orang yang akan kita beri informasi kepada dia. Yang kedua itu komunikasi nonverbal. Jadi komunikasi nonverbal itu dia tidak menggunakan bahasa, tetapi dia menggunakan bahasa tubuh. Contohnya seperti geleng kepala, raut wajah, dan lain sebagainya. Yang berikutnya itu etika dalam komunikasi. Jadi etika yang pertama itu menciptakan rasa saling menghormati dan menghargai di antara pembicara dan lawan bicara kita. Jadi ketika kita berbicara, kita harus menghargai orang yang berbicara dengan kita sehingga lawan bicara kita merasa nyaman dan merasa kita hormati dia di saat berbicara. Yang berikutnya itu kontak mata. Jadi di saat lawan bicara kita bicara dengan kita harus terus tatapan mata kita tertuju pada dia. Ya, etika yang berikut itu membantu individu atau kelompok untuk bertindak secara bebas tapi dipertanggungjawabkan. Nah, etika yang satu ini mengatakan bahwa berani berbuat tetapi harus berani bertanggung jawab. Artinya bahwa ketika kita berbicara kepada lawan bicara kita tentang informasi apa yang kita bicarakan kepada dia atau kita informasikan kepada dia itu kita harus bertanggungjawabkan. Yang berikut itu etika memfokuskan diri pada lawan bicara kita. Jadi jika lawan bicara kita berbicara dengan kita harus fokus kepada dia, jangan kita mengalihkan fokus kita kepada handphone atau apapun itu, tetapi kita harus fokus pada lawan bicara kita sehingga lawan bicara kita itu merasa nyaman saat bercerita dengan kita. Rasa percaya diri adalah seseorang yang mampu berpikir positif dan percaya bahwa kemampuan yang dimilikinya mempunyai kualitas yang bisa bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain, dan juga lingkungannya. Jadi, seseorang percaya diri, dia tidak akan menganggap bahwa dirinya bukanlah sebuah penghalang untuk melakukan sesuatu yang baru. Berikutnya itu ciri-ciri dari percaya diri. Yang pertama itu tidak takut gagal. Di saat dia melakukan sesuatu itu tidak takut untuk gagal. Dia berani mencoba dan mencoba. Yang berikut itu menganggap dirinya itu berharga. Yang berikut itu berdamai dengan kelemahan yang dimiliki. Yang berikutnya itu berani mencoba sesuatu yang baru. Sekian dari saya dan terima kasih.